Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska dari PAI 4C. Oke, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi Musa alaihi salam saya membagi menjadi 3 golongan ya. Di sini ada cerita kecil hingga besar, kemudian cerita dia sudah mapan, artinya sudah cukup menurut Allah, kemudian ceritanya ketika sudah menjadi nabi. Pertama, kecil. Musa kecil itu ya, Musa kecil. Nah, asal dari nama Musa di buku dijelaskan yaitu Mu yang berarti sungai, Sa itu artinya pinggiran sungai Nil. Itu maka dinamakan Musa atau Moses. Nah, di sini Musa itu waktu kecil pernah juga diceritakan bahwa Fir'aun sudah merasakan akan kehadirannya Nabi Musa alaihi salam. Dan setelah itu maka Fir'aun itu intinya pokoknya membunuh semua bayi yang ada di Mesir, bayi laki-laki terutama. Nah, ibunya Musa alaihissalam ini menghanyutkan Musa ke sungai Nil seperti itu, dan akhirnya ditemukan oleh Asiyah, istrinya Fir'aun, dan diasuh oleh Asiyah seperti itu. Nah, ketika singkat cerita sudah agak besar, Nabi Musa alaihissalam itu masih intinya beliau masih serumah dengan Fir'aun. Namun ajaran-ajaran Fir'aun, contohnya menyembah Fir'aun ataupun hal-hal yang lain itu Nabi Musa belum mengikuti, atau artinya dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak tersesat. Nah, suatu ketika ada perselisihan antara penduduk itu, Nabi Musa melerai penduduk tersebut. Nah, setelah itu dia melerai dengan gitu terus, ternyata masih memberontak. Makanya Nabi Musa tidak sengaja memukul, tapi pukulan sangat keras. Maksudnya tidak sengaja dan sangat keras. Makanya orangnya langsung meninggal. Dan di situ Nabi Musa langsung berintrospeksi diri dan melarikan diri ke Madian. Nah, di situ dia mulai diberi ajaran-ajaran oleh Jibril. Intinya beliau sudah mulai diangkat menjadi nabi lah. Nah, di situ contohnya ketika di Madian itu beliau benar-benar diuji oleh Allah. Ya, dia jadi orang yang berkelana sehingga tidak makan beberapa hari. Diuji oleh Allah, bertemu Nabi Syuaib atau keluarga Nabi Syuaib. Nah, di situ ada kebun Nabi Syuaib dan ditawari oleh Nabi Syuaib, wahai pemuda, maukah kamu berkebun di kebunku? Nah, seperti itu. Artinya jadi ya buruh lah. Akhirnya jadi buruh. Terus Nabi Syuaib terpukau dengan kejujuran. Terus ya intinya Nabi Musa ini good attitude lah, attitude-nya bagus banget. Nah, seperti itu.
Sehingga dalam singkat cerita dia dinikahkan dengan anak Nabi Syuaib. Setelah menikah dengan anaknya Nabi Syuaib, beliau berencana untuk pulang ke Mesir. Nah, setelah dalam perjalanan pulang ke Mesir, anak Nabi Syuaib ini seperti ya kelelahan lah. Mereka duduk sebentar, dan dalam bukit-bukit Mesir itu juga kan dingin. Nah, Nabi Musa mencari api. Nah, ketika itu beliau melihat ada api di puncak bukit. Nah, istrinya Nabi Syuaib disuruh menunggu. Nabi Musa mencari api. Setelah melihat api, ternyata ada pohon yang dibakar dengan api, diselimuti api, intinya seperti itu, tapi pohonnya tidak terbakar. Sejak itulah Nabi Musa menerima ajaran baru. Contohnya pokoknya waktu melihat kobaran api tersebut itu beliau menerima wahyu. Nah, setelah itu banyak kejadian. Maksudnya kejadian tuh dia benar-benar diangkat jadi nabi ya. Dia melawan penyihir dengan tongkat, terus dia mempunyai banyak pengikut. Akhirnya singkat cerita dia diburu oleh Fir'aun sehingga membelah Laut Merah, dikejar, terus Fir'aunnya di tengah laut ditenggelamkan. Nah, singkat cerita, setelah dia menang melawan Fir'aun, dia bermunajat di Bukit Sina, dan di situ dia berpuasa 30 hari. Nah, tapi 30 hari tersebut ternyata dia intinya disuruh nambah lagi 10 hari, sehingga 40 hari. Setelah itu dia bermunajat di atas Bukit Sina dan mendapat 10 perintah Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, 10 perintah Tuhan ini apa aja? Pertama yaitu mengesahkan Allah, kedua tidak membuat berhala, ketiga tidak sembarangan untuk menyebut nama Allah. Contohnya untuk hal-hal yang tidak semestinya, keempat mengkuduskan hari Sabat, kelima menghormati ayah dan ibumu, dan keenam jangan membunuh, ketujuh jangan berzina, ke-8 jangan mencuri, atau ke-9 jangan berdusta, kemudian ke-10 jangan mengambil hak orang lain atau korupsi, seperti itu. Padahal ya seperti itu kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.